Hari ini topik kita adalah analisis jalur atau dalam bahasa Inggrisnya path analysis diolah dengan SPSS. Analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Jadi, analisis jalur adalah bagian lanjutan dari analisis regresi ya. Cuman bedanya, kalau regresi itu dia melihat pengaruh langsung saja. Sedangkan analisis jalur, dia bisa melihat pengaruh tidak langsung. Nah, perbedaan lain yang harus kita ketahui, analisis regresi terlihat pada hasil yang berada dalam tabel koefisien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai yang dipakai dalam regresi terletak pada nilai koefisien regresinya atau B-nya. Konstan ada nilainya dan X1, X2, YZ dan seterusnya ada nilainya pada kolom B tersebut membentuk persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 tambah BX3 dan seterusnya. Sedangkan dalam analisis jalur, nilai yang dipakai terletak pada beta yang membentuk persamaan Y1 sama dengan PY1X1 tambah PY1X2 tambah PY1 error 1 dan seterusnya. Perhatikan gambarnya sebagai berikut ya. Gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2 bisa mempengaruhi motivasi atau Y. Nah, motivasi juga bisa mempengaruhi kinerja atau Z. Dan X1, X2 ini juga bisa langsung ke Z. Bisa dia langsung melalui Y. Nah, berdasarkan di gambar di atas, maka judul penelitiannya adalah pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi Y serta dampaknya terhadap kinerja guru atau Z. Maka hipotesis yang akan diuji satu persatu.
pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Pengaruh X1, X2 melalui Y terhadap Z. Nah, jadi ada 3 hipotesisnya. Untuk menguji hipotesis di atas, maka kita harus melakukan 2 langkah atau 2 kali model regresi. Nah, langkah pertama, buka program SPSS. Klik variabel blue. Isikan kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk. Kolom nama diisi X1, X2, Y, dan Z. Kolom label, kita coba dulu ya. Kita buka, saya besarkan supaya kelihatan. Variabel view. Masih ya variabel view. Nah, kita X1, X2, Y, Z. Kita keluar. Kita lihat dulu. Gaya kepemimpinan, lingkungan kerja. Kita tulis di sini. Gaya kepemimpinan. Lingkungan kerja. Motivasi dan di sini kinerja. Nah, sudah masuk semua nama-nama variabel yang kita butuhkan. Kita klik data view-nya. Kita buka datanya di Excel ini. Nah, sini sudah terbuka. Kita besarkan sedikit dulu. Inilah datanya. Karena udah tersusunnya sama, tinggal kita tarik saja. Ada 115 sampelnya. Kita copy, kita masukkanlah kemari. Paste. Nah, masuk dia, kita cek dulu apakah pas 115. Ya, sudah pas 115. Kita ikuti petunjuknya. Langkah berikutnya, analyze regression linear. Kita buka. Analyze regression linear. Nah, kita lihat. Apalagi. Klik gaya kepemimpinan X1, X2 pada independen, motivasi pada dependen. Kita coba. Besarkan lagi. X1, X2. Independen, motivasi, dependen. Yang lain nggak usah disentuh, kita okekan. Nah, ini outputnya. Nah, dah. Kita lihat. Inilah R square 4,407. Kita lihat R square. Nah, ini dia. Sama. Ya kan? Sama. Nah, kita lihat lagi. Hasilnya itu. Ini koefisien beta. Ini 2 signifikan. Kita lihat.
Outputnya kita buka, kita besarkan. Nah, dia di koefisien yang bawah ini. Kita lihat. Ini signifikan. Ya, sama. Kita lihat lagi. Baru buat regresi model 2. Klik Analyze Regression Linear. Kemudian klik Reset. Nah, selanjutnya, X1, X2, dan motivasi pada independen, X1, X2Y independen, Z pada dependen. Nah, kita besarkan layar. Analyze regression linear. Nah, kita keluarkan dulu, reset kita pencet. Nah, ini kinerja dependen. Yang ketiga ini, kita klik pindah ke independen. Nah, kita oke kan. Nah, kita keluar, kita lihat lagi. Output model 2. Kita lihat pertama R-square 0,645. Kita buka hasil kita. R-square. Ini sama. Baru apalagi katanya. Betanya cuman ini. Kita lihat. Kita buka output kita tadi. Output model 2. Kita lihatlah. Nah, ini. Nah, dah. Sama. Nah, sekarang memaknai, membaca hasil tadi itu. Jadi, tahap ini kita bagi jadi 2 tahap. 1, tahap menghitung koefisien jalur. 2, tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Pada tahap menghitung koefisien jalur atau model 1 dan koefisien jalur model 2, penjelasannya sebagai berikut. Mengacu kepada output model 1 di tabel koefisien X1, X2, ini koefisien X1 dan X2 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan regresi model 1 variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita buktikan. Model 1 ya. Nah, model 1. Saya besarkan. Bukan yang ini. X1. Nah, ini yang ini X1. Model 1. Nah, gaya kepemimpinan lingkungan kerja. Di sini kita lihat koefisiennya dan signifikannya. Maka berdasarkan ini kita lihat tadi kesimpulannya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Ini. Besarnya nilai R kuadrat atau R square
adalah 0,407, menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan X1, X2 terhadap Y adalah 40,7%. Sisanya 59,3% kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara nilai E1, koefisien jalur 1 ya, dapat diukur dengan E1. Berarti, kita ketiklah ya, mencari koefisien. Nah, apa itu yang koefisien jalur? Coba kita buka gambar. Nah, ini dia gambarnya. Tadi ini X1, X2 terhadap Y. Inilah tadi 0,336 dengan 0,403 diambil dari, kita besarkan, standar, mana tadi tuh? Diambil dari, ini kita klik supaya muncul dia. Nah, ini diambil dari, inilah koefisiennya. Untuk analisis analisis jalur ANJAL diambil dari standardized coefficient beta. Nah, kalau dia regresi, diambil ini untuk regresi. Diambil dari sini. Itu bedanya ya. Kita lihat lagi. Nah, ini yang kita ambil di sini adalah E1 ini. E1 ini artinya nilai E1, kok ini keluar? E1, kok itu lagi? E1 adalah 1 kurang E1 sama dengan, kalau kita bikin rumusnya, akar dari 1 dikurang R kuadrat. Akar dari 1 kurang R kuadrat. Nah, coba kita lihat nilai R kuadratnya. Nah, ini tadi nilai R kuadrat. Dia adalah 0,407. Berarti E1 sama dengan akar 1 kurang 0,407. Ya, itulah dia. Nah, udah kita kurang, kita cari akarnya. Nah, dapatlah inilah nilai E1 0,7701. Jadi dimasukkanlah ke model pertama. Inilah dia. Nah, kita mau menghitung koefisien jalur model 2. Kita lihat bahwa X1 0,026, X2 0,043, Y 0,000,
lebih kecil dari 0,05. Bahwa memberikan hasil bahwa regresi model 2, yakni variabel X1, X2, dan Y, berpengaruh signifikan terhadap Z. Nah, biar saya tunjukkan dari mana itu datangnya. Kita buka outputnya lagi. Model 2 sekarang kan. Nah, ini kita besarkan. Nah, kan koefisien itu diambil dari sini. Lihat signifikannya. Semua signifikan ini, kalau kita lihat, lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita simpulkan X1, X2, dan Y memiliki pengaruh signifikan terhadap Z. Nah, dapat kita kan? Kita buka lagi. Baru dilihat R kuadrat atau R square, yaitu 0,645. Artinya, kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah 64,5%. Sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan E2-nya masih sama umurnya, 1 kurang R kuadrat. Dapat 0,5958. Sehingga modelnya menjadi ini yang pertama, model 1, ini koefisiennya, ini nilai E-nya, model kedua, ini kemari, baru ini kemari. Dari sini, nah ini kemari. X1, X2, Y, Z. Itu dia koefisiennya ini, dan ini. Nah, setelah kita lihat itu, kita sekarang masuk ke uji hipotesis dan kesimpulannya. Analisis pengaruh X1 terhadap Y. Diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Sekarang nomor 2. Pengaruh X2 terhadap Y, lihat signifikan lebih kecil. Terdapat pengaruh signifikan secara langsung X2 terhadap Y. Pengaruh X1 terhadap Z. Signifikan X1 0,026, lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Nah, nomor 4. Pengaruh X2 terhadap Z. Ini juga lebih kecil, maka secara langsung terdapat pengaruh signifikan. Y terhadap Z. Y-nya juga lebih kecil. Secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. X1 nilai signya
X1 terhadap Z sebesar 0,156. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara beta X1 terhadap Y. Dan nilai beta Y terhadap Z adalah 0,336. Nah, ini supaya bisa kita enak, kita buka dua-duanya. Nah, sekarang model kedua. Di sini kita kecilkan. Jadi kita mau melihat nomor 6 ini. Yang ingin kita lihat adalah pengaruh X1. Nah, pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Nah, kita buka di sini. Berarti yang model kedua. Kita turunkan dulu. Nah, ini dia. Yang kita lihat kan adalah, kita keluar dulu dari layar besar supaya tak bisa kelihatan, supaya tetap bisa kelihatan semuanya. Nah, kita lihat. Nah, saya besarkan ya. Nah, kita lihat di sini. Yang kita ambil di analis jalur yang ini. Oh, ini masih model 1 ini ya. Kita coba lihat model 2. Model 2 itu, nah ini dia model 2. Bukan. Ini ternyata paling bawah ini. Nah, kan X1 ini melalui motivasi terhadap Z. Kita lihat dia ini signifikan. Ini signifikan. Kita baca lagi tadi. Pengaruh tidak langsungnya adalah 0,156 tambah 0,206 sama dengan 0,362. Dari mana datang angka itu? Kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang mau dilihat ini. Dari sini kemari baru ke Z. Maka tadi kita lihat yang dipakai adalah 0,146. Ini dia. Tunggu. Ini dia 146 ditambah 156 0,206. Nah, 156 ini tambah ini. Nah, kenapa? Coba kita keluar dulu dari layar besar, agak sulit kita melihat. Jadi biar saya jelaskan saja dulu. Nah, yang mau dilihat adalah pengaruh gaya kepimpinan melalui motivasi terhadap kinerja ini. Berarti yang kita pakai adalah ini dan ini.
Jadi untuk mendapatkan besarnya pengaruh tidak langsung adalah 0,156 ditambah 0,612. Nah, dapatlah dia, itulah pengaruh tidak langsungnya. Kalau kita mau melihat pengaruh tidak langsung dari lingkungan kerja melalui motivasi terhadap kinerja, yang kita tambahkan adalah ini dan ini, yaitu 0,146 tambah 0,612. Nah, kita lihat ya, kita keluar dulu, kita buka Word tadi, nah, kita besarkan ini. 156,206 ini dari mana datangnya? Coba kita lihat ya. 206. Coba yang dari latihan kita. Tidak ada di sini 206. Nah, ini agak yang salah ini ya, ini kesalahan. Coba yang sekarang kita lihat X2 Y terhadap Z. Nah, kita lihat 0,403. Oh, gini. Jadi pengaruh langsungnya, kita lihat ya, pengaruh langsung itu dikali. Dikali langsung aja dia dapat segini. Pengaruh tidak langsung ini tambah pengaruh langsungnya. Coba kita buktikan ya. Saya besarkan. Kita ingin melihat pengaruh gaya pimpinan X1 melalui Y motivasi terhadap kinerja. Nah, pengaruh atau langsung atau bahasa Inggrisnya direct effect. Direct effect-nya adalah 0,156 kali 0,612. Ya, kita keluar dulu. Kita keluar dari sini, kita kecilkan layar, kita ambil kalkulator ya. Jadi supaya kita sama, bukan nggak bisa kita cari, cuman supaya lihat, mengetahui prosesnya. Tadi yang mau kita kalikan adalah koefisien standar beta ini dengan ini. Kita masukkan ke kalkulator. 0,156 kali 0,612. Kok 0, coba kita lihat lagi. Kalau dikalikan 336,612. 336.
336 nilai beta X1 terhadap Y dan nilai beta Y terhadap Z. Dari mana ini 336 ini? Oh, ya. Dia kan diambil dari persamaan ini. Nah, dari yang ini. Jadi supaya lebih gampang, jadi begitu selesai kita mengolah data, kita masukkanlah dia ke gambar ini ya. Gambar ini saya perkecil, saya belah dua dulu layar ini. Supaya bisa, jadi kita nggak pusing. Nah, kita besarkan. Inilah kan udah kita berhasil hitung. Nah, kita mau ini kita kecilkan. Nah, kita mau melihat pengaruh kalau ini saya besarkan. Kalau kita ingin melihat pengaruh ya, pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. X1 melalui Y terhadap Z. Nah, ini kan koefisiennya udah ada. Ini udah ada. Pengaruh langsung berarti ini kali ini. Nah, ini berarti 336 kali 0,612. Nah, pengaruh tidak langsungnya ya, pengaruh tidak langsungnya 0,156 ya, pengaruh tidak langsungnya tidak langsung 0,156 tambah hasil dari sini tadi. Ini kan hasilnya 0,206. Berarti ini tambah ini. Ya tambah. Itulah berarti pengaruh tidak langsung. Atau dalam bahasa Inggris indirect effect. Indirect effect-nya. Yaitu koefisiennya, ini kita lihat 0,156 ditambah. Jadi dengan hasil pengaruh langsung. Pengaruh langsung tadi 0,206. Dapatlah dia sama dengan X atau berapa tadi. Nah, sekarang kita coba. Pengaruh X2 ini melalui ini terhadap ini. Z berarti pengaruh langsung ya, pengaruh langsungnya kita bisa lihat pengaruh langsungnya ini 0,403. Ini pengaruh tidak langsung. Kalau langsung itu yang ini. Pengaruh tidak langsung ini tambah dengan ini. 403 tambah
Nah, ini tadi kita keluar dulu. Kita baca dulu bagus-bagus. Pengaruh X1 terhadap Y melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar, ini kita kecilkan dulu ya, atau kita, nah, supaya nampak dia. Nah, pengaruh langsung X1 ke Z, ini kan langsung, itu sebesar 0,156 terhadap Z. Tidak langsungnya ini kan kemari, baru kemari. Ini kali dengan ini. Pengaruh totalnya berarti pengaruh total. Jadi kita bikin kesimpulan pengaruh. Nah, kita bikin kesimpulan dulu ya. Pengaruh langsung. Dapat angkanya, katakanlah sama dengan X. Pengaruh langsung ini disebut direct effect. Nah, yaitu kalau kita gambar dari X1 ini kemari langsung. Nah, pengaruh tidak langsung, nah, berarti katakanlah dia karena tidak langsung berarti ada perantara, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya indirect effect. Tutup kurung. Berarti kita lihat yang ini kali ini. Katakanlah karena dia 2, kita bikin A1, A tambah B, kita bikin namanya itu A kali B sama dengan C. Nah, baru kita lihat pengaruh total. Ini kok warna ganti. Kita lihat dulu ya. Pengaruh total itu diperoleh dari sama dengan X ditambah C. Yang mana itu? Yaitu jumlah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, dapatlah katakan D. X tambah C sama dengan D. Hal yang sama kalau kita mencari X2, Y, Z. Berarti kita bikin ya, P L pengaruh langsung sama dengan 0,146. Pengaruh PTL, pengaruh tidak langsung sama dengan, ini kita ambil, ini kali ini. Nah, kita kali 0,403 kali 0,612 sama dengan, nah kita coba hitung pakai kalkulator saja, namanya juga latihan ya. Coba ya kita buka, saya buka kalkulator handphone aja. 0,403 kali 0,612 sama dengan 0,246.
6636. Nah, itulah dia. Sekarang kita mau menghitung pengaruh total. Tot sama dengan yang ini tambah ini. Nah, kita tambahkan pakai kalkulator. Tambah 0,146. Dapatlah 0,392. 0,3926. Nah, kita coba lihat dia betulkah jawaban kita? Ya, ini dia. Ini dia 0,392 dan sebagainya. Jadi begitulah cara kita buang dulu ini. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja terhadap motivasi, serta terdapat dampak terhadap kinerja guru dapat diterima. Ya, nah itulah bagaimana melakukan analisis jalur dengan SPSS. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.